Anomali merupakan istilah yang layak disandang atas keberadaan hutan bambu di antara panas dan hiruk-pikuk daerah industri Warung Bongkok, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Hutan bambu yang menawarkan kesejukan dan kenyamanan tersendiri ini membawa banyak cerita unik di balik keberadaannya. Mulai dari sejarah awal nama Warung Bongkok, perannya daerah ini selama masa perjuangan, hingga inisiatif awal dari warga untuk mengelola hutan bambu ini. Hal inilah yang membuat sekelompok pemerhati lingkungan tergerak untuk mengoptimalkan potensi yang ada di hutan bambu Warung Bongkok, Cibitung. Warung Bongkok, dulunya itu ada warung yang namanya Warung Pak Bongkok. Itu tempat mangkalnya roda-roda delman yang bawa buah-buahan dari pedalaman. Jadi sentranya itu di Warung Bongkok. Jadi buat pertemuan, orang-orang supir-supir delman sadok pada makan di Warung Pak Bongkok. Sehingga kalau mau ketemuan acara makan tuh, ayo kita makan sama-sama di Warung Pak Bongkok. Lama-kelamaan Paknya hilang, tinggal di Warung Bongkok. Sampai saat ini masih Warung Bongkok. Warungnya di perapatan ya, dari Tugu Bambu Runcing ya, ke kanan. Jejak sejarah di balik kerimbunan hutan bambu menjadi nilai lebih yang bisa digali. Tidak hanya keteduhan dan kenyamanan yang ditawarkan, tapi ada juga kesan lain yang didapat oleh para pengunjung hutan bambu ini. Di tahun 1870-an, daerah Warung Bongkok dipergunakan sebagai markas artileri militernya Belanda. Tahun 1945 ketika proklamasi Jepang pergi, ditempati oleh para pejuang kita untuk menjadi markas para pejuang untuk menghadapi para sekutu. Dari tahun 50, para pejuang kita menempati wilayah Warung Bongkok karena mereka mendapatkan hadiah atau kompensasi karena mereka telah berjuang kepada negara. Mereka mendapatkan sejumlah tanah di wilayah Warung Bongkok. Jadi makin ramai, terlebih lagi hadir ketika pembuatan Kalimalang. Nah, ketika Kalimalang ada pembuatan bendungan yang dinamakan oleh warga sekitar, itu namanya Bendungan Prisdo. Para pegawainya itu menempati rumah-rumah di Warung Bongkok. Nah, jadi disebut perumahan pengairan. Nah, ketika tahun 80-an, ketika wilayah Cibitung itu menjadi kawasan industri, dan pabrik-pabrik mulai dibangun di dalam kawasan industri tersebut dan menjadikan Warung Bongkok semakin ramai dengan hadirnya pabrik, dengan hadirnya perumahan, dengan hadirnya karyawan dan keluarganya. Sehingga sampai saat ini di tahun 2020 Warung Bongkok merupakan daerah yang cukup padat. Saking padatnya menjadi daerah yang gersang, panas, berdebu dan berpolusi. Dengan hadirnya hutan bambu di pinggir Kali Cikarang ini menjadikan suatu daerah yang anomali karena di antara daerah yang gersang tersebut terdapat daerah yang cukup adem, cukup sejuk, angin jadi sepanas apapun jalan. Kalau kita masuk ke dalam hutan bambu Warung Bongkok ini kita akan merasa adem. Anomali ini terlahir dari kepedulian lingkungan warga sekitar, kini menjadikan hutan bambu menjadi alternatif tempat untuk menghilangkan kepenatan di tengah geliat laju daerah industri yang mengelilinginya. Nah, sebelumnya kan sampah banyak di sini nih, sampah. Kalau saya habis mancing itu, saya cuma nggak cuma bawa ikannya, sampahnya saya bawa. Nah, mulailah karena sekarang itu medsos kan. Kalau saya lagi mancing sendiri, saya coba rekam. Ya, yang lain kayak tertarik gitu kan, kok itu ada apa, kok itu ikannya banyak gitu kan. Nah, setelah itu mulai berdatangan nih. Saya berpikir kenapa kita melakukan sek Kali Cikarang ini, karena Kali Cikarang ini selain tempatnya enak, hutan bambunya itu benar-benar rimbun, ya kan, cocok banget dah. Kalau orang yang di luar lagi pusing-pusing apa segala macam, buat kita menjernihkan pikiran itu enak sekali di sini menurut saya. Dalam waktu singkat, kini hutan bambu Warung Bongkok Cibitung menarik minat besar warga untuk berkunjung.
dari sekedar bersuah foto, berolahraga, serta berbagai keceriaan lainnya. Tidak menutup kemungkinan dengan pengelolaan yang baik, potensi hutan bambu ini bisa membawa dampak yang signifikan dari semua sisi bagi warga sekitar. Kalau potensi ini lokasi dekat kawasan industri, kemudian masyarakat juga butuh ruang publik, kemudian tempatnya juga lumayan, airnya masih bening segala macam. Saya rasa ke depannya bisa bagus. Ya harapannya kita sama-sama jaga, masyarakat jaga, warga jaga, kemudian pengelola kawasan ini juga jaga. Andi Manudin, Newsroom Diskominfo Santi Kabupaten Bekasi melaporkan.